Oke, shalom. Saya akan melanjutkan tutorial buat kalian, dimana kemarin sudah kalian buat sebuah layout yang seperti ini. Kemarin layoutnya seperti ini. Nah, layoutnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kalian cara membuat form login dan juga fungsi dari sebuah login. Nah, jika login berhasil, nanti akan muncul nama kalian di sini, atau selamat datang atas nama siapa yang login begitu. Oke, nah ini form loginnya akan mesin kosong. Nanti kita coba buat ada isinya. Dan kita close dulu. Tapi sebelum kita buat login dan logoutnya, kita buat koneksinya dahulu atau konektornya dulu ke database. Ke database ini sebentar, saya cek ke database ini. Oke, ke database ini kita cek dulu database ini, kita localhost php myadmin. Nah, kita akan membuat koneksi yang akan hubungkan ke database yang kalian buat, yaitu dokter komputer. Nah, termasuk kita akan hubungkan ke database yang ini. Nah, pastikan SAM sudah dicentang ya, SAM-nya sudah di start Apache dan MySQL. Nah, ini nanti kedua tabel ini dan juga satu database ini kita akan koneksi dari form login ini. Nah, sekarang kita buat koneksinya dulu. Kita masuk ke coding yang kemarin kalian sudah kerja. Oke, nah codingnya yang kalian sudah kerjakan seperti ini nih. Sekarang kita akan buat koneksinya dulu. Oke, seperti ini. Kita tambahkan koneksinya dulu. Kita buat file baru, file koneksi baru di sini. Kita klik pada new file di sini. Ketik di sini. Kita tulis yang namanya connector.php. Kita enter. Nah, dia sudah masuk di sini connector.php. Kita open file konektornya. Nah, di sini saya sudah siapkan scriptnya. Nanti saya kasih ke kalian di grup. Nanti saya kirim ke grup scriptnya untuk kalian tinggal ambil dari grup saja. Nah, script yang kita pakai ini nanti script yang dari saya nanti saya kasih ke kalian ya. Nanti saya copy di satu file, terus saya kirim ke grup, baru kalian download untuk kalian ikuti video ini. Nah, kita ambil script dari koneksi dulu. Kita buka ini, kita open koneksi database-nya. Nah, oke, script koneksinya seperti ini. Kita tinggal copy saja. Kalian open nanti yang ini ya, koneksi ke database. Nah, kita bukain koneksi database. Kita copy semua script ini. Nanti saya kasih scriptnya ke grup ya. Ctrl C pada keyboard, kita copy, kita taruh di, sebentar, kita copy ulang dulu. Kita copy dulu. Kita taruh di script connector ini yang kita buat. Kita paste di sini. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu, Pak, jelaskan kepada kalian bahwa nah di sini konektor ini kita bikin sesuai seasonnya ini namanya season ya, variabel s dollar ini namanya variabel. Variabel ini terserah kalian mau bikin konektor atau koneksi juga boleh, tapi ini kalian mau pakai, kalian bikin dia konektor saja, tidak apa-apa. Di sini kita pakai section konektor, terus MySQL connect karena kita database-nya itu kan kita pakai MySQL, berarti untuk koneksinya kita menggunakan MySQL. Nah, di sini dia sifatnya itu menggunakan localhost, kan kita pakai localhost nih. Localhost tetap root ini password dari sebuah MySQL di
database yang kita buat. Itu umum ya, secara umum ya pasportnya, jadi tidak boleh kalian rubah. Nah di sini ini adalah paspor dari sebuah sorry. Sebenarnya ini adalah user dari sebuah localhost yang MySQL yang kita pakai, yaitu root. Tapi kalau passwordnya itu 0. Biasanya umum password pada localhost itu kosong, pada MySQL itu kosong, dan usernya itu root. Minta maaf, ini root. Pak jelasin dikit, ini root ini adalah user, yang kosong ini adalah password. Jadi kalau dalam MySQL kalian tidak ada password, jangan isi. Kalau ada kalian isi, tapi umumnya itu tidak ada. Ikut saja yang saya ajarkan di sini. Passwordnya tidak ada. Nah sekarang kita akan masukkan nama database-nya. Nama database-nya apa? Ini kita mau hubungkan ke database ya. Kita cek dulu nama database di sini. Kemarin kita buat itu sebentar, kita cek dulu. Kalau tidak salah nama database-nya itu dokter komputer. Kita hubungkan dengan, nah ini database, nama database ini dokter komputer. Sekarang kita masukkan ke script. Cocokkan ya. Nah ini kita masukkan ke sini, nama database-nya itu dokter komputer. Nah nama database ini. Nah kita lanjut. Nah sekarang semua sudah terisi. Terus di sini MySQL Connect nah ini dia, jika dia koneksinya tidak berhasil, maka dia akan muncul koneksi gagal. Dia akan mengirim pesan echo ini, dia mengirim pesan bahwa koneksi database gagal. Jika gagal, maka dia akan mengirim pesan bahwa koneksi database gagal. Nah sekarang kita mau uji coba seperti apa. Kita save ini dulu, Ctrl S atau file terus save. Nah gimana kita bisa tahu bahwa koneksi ini berhasil atau tidak? Sekarang kita jalankan di Mozilla, kita jalankan di Firefox dulu. Dan ini connector.php, kita jalankan langsung di sini. Kita tambah file baru, tambah tabs baru. Oke, kita tambah tas baru di sini. Kita masa cek rekam atau tidak. Nah, oke. Di sini kita tulis yang namanya localhost. Kita cek ya, dia koneksi ke database benar atau tidak. Localhost, foldernya nama folder latihan. Folder kan nama folder latihan nih. Yang kita buat di C itu kan folder latihan. Seperti yang di sini folder latihan. Terus localhost nama foldernya garing, terus bukan indeks ya tapi konektor. Kita jalankan konektor.php. Latihan ini nama folder yang di C di localhost C sama atau dots ya. Ini nama folder latihan yang kita isi. Nah di sini kita mau jalankan koneksinya. Berarti kita coba. Jika berhasil dia akan muncul kosong. Dia muncul kosong saja, tapi kalau dia tidak berhasil dia akan muncul pesan seperti tadi bahwa koneksi ke database gagal. Nah ini berarti berhasil, berarti koneksi kita ke database sudah berhasil karena dia tidak muncul apa-apa, pesan apa-apa. Paham ya? Karena dia muncul koneksi berhasil, maka dia tidak muncul apa-apa. Jika koneksi gagal, dia akan berikan pesan bahwa koneksi ke database gagal. Oke, berarti koneksi kita berhasil ya. Koneksi ke database dokter komputer berhasil. Nah sekarang kita akan masuk ke poin berikut, yaitu kita akan membuat sebuah form login karena koneksi kita sudah berhasil ke database. Sekarang kita buat form loginnya. Nih kita buat ini form loginnya ini. Kita buat form di dalam sini. Oke, sekarang kita akan pasang form di modal login ini. Nah sekarang kita buka scriptnya dulu. Kita ambil di sini script yang di sini. Nanti saya kasih ya di grup ya untuk script yang ini.
kita open yang form input login. Kita buka yang form input login, kita copy scriptnya, kita bawa ke script index kita copy nanti ke situ dari my modal login. Oke, nah ini sudah terbuka. Kita copy semua file ini, kita copy Ctrl C atau klik kanan, kita copy, close, kita bawa ke script yang kita buat. Nah ini script index ini, kita cari yang namanya di sini apa ya, kita cek dulu. Di sini namanya form login, kita cari script yang namanya form login, my modal dari login ini yang kita buat. Kita cari di sini, kita cari dulu form login. Kalau terlalu banyak, kalian cukup Ctrl F di keyboard, Ctrl F, terus kalian cari, ketik yang namanya form login. Nah ini dia kasih tahu di sini, berarti ya ini sudah, kita close saja. Nah dia sudah kasih tahu di sini form login. Kita paste scriptnya itu di ini, my modal dari login ya, form login yang ini ya, pastikan yang ini form login yang ini. Kita paste di tepat di dalam paragraf ini. Oke, kita paste dalam paragraf ini, kita Ctrl V. Nah ini scriptnya sudah ada di dalam. Oke, nah coba kita save dulu, coba kita save, Ctrl S atau file, save, coba kita jalankan dulu, cari ulangan. Oke, coba kita reload ulang. Nah, coba kita klik tombol login. Nah dia akan jadi seperti ini. Jadi sudah ada dari form yang kita masukkan tadi. Nanti saya jelaskan form itu fungsinya apa, nanti saya jelaskan dengan yang ini. Oke, sudah muncul di dalam sini ya, tinggal kita input username dan password. Sekarang saya jelaskan scriptnya dulu. Nah ini from method post. Nah dia akan dari from ini dia akan mengirim post ke actionnya ke check login. Nanti kita buat file check loginnya lagi, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, kita akan buat check login. Nah check login itu maksudnya seperti apa, dia akan memeriksa apakah loginnya sudah berhasil atau belum, seperti itu. Nah sekarang dia ke bawah lagi, div class input group, karena kita pakai input group dengan MB2 yaitu dengan kolom seperti ini. Terus kita lanjut ke bawah lagi, input group text. Nah text ini spam classnya itu dia tipenya text yaitu username. Terus input class from control required type. Nah required type ini yang dia menulis sebuah username. Yang required type ini yang ini jelaskan dulu. Nah ini namanya required type, username ini namanya required type. Kita lanjut lagi. Terus kalau di situ bilang placeholder. Nah placeholder ini yang masukkan username, dia yang ini placeholdernya, placeholder yang ini seperti itu. Terus dia sama password juga sama, dia record type password, name nya itu Sandi. Nanti kita sesuaikan dengan database yang kita punya. Ini terus ke bawah lagi button sukses, tabnya submit. Nah yang seperti ini, button sukses. Sukses itu kan warna hijau, berarti pakai button sukses yang warna hijau dengan tulisan login, tipenya submit, dia akan mengirim kemana. Nah ini. Nah sekarang kita akan pindahkan button login ini ke sebelah close. Caranya seperti apa, ikut saya. Kita angkut form ini, kita cut dia, kita Ctrl X pada keyboard, kita cut dia, kita pindahkan ke bawah sini, kita taruh di sini, taruh. Oke, kita taruh formnya di sini, kita antar ke bawah, kita angkut yang ini. Oke, kita taruh dia di sini, Ctrl V. Nah seperti itu. Ini kita rapikan dulu, coba kita save, coba kita jalankan jadi atau tidak. Coba kita cek login. Nah dia sudah pindah ke bawah, jadi biar dia kelihatan rapi, dia pindahkan login ini ke bawah. Nah sekarang kita akan rubah username, password. Sekarang kita mau login berdasarkan apa dulu?
Kalau di database kita itu untuk login kita akan ambil data dari tabel masyarakat. Kita buka masyarakat, klik di sini masyarakat. Kita akan login menggunakan tabel masyarakat. Kita ambil dari database dokter komputer, tapi kita login berdasarkan tabel masyarakat. Oke, jika dia sudah muncul seperti ini, klik pada struktur. Nah, di sini dia menggunakan nama dan password. Berarti kita sesuaikan dengan form yang ada di sini. Ini kan username, password. Berarti ini kita rubah jadi nama dengan password. Kalau ini password tidak usah kita rubah, yang ini kita rubah username-nya, kita rubah jadi nama. Kita cocokkan dengan yang ada di database kita, yaitu di tabel masyarakat. Kita rubah di script dulu. Berarti ini input group text, ini kita rubah jadi nama, terus nama lengkap saja tidak apa-apa, nama saja tidak apa-apa, nama. Class from control equal tab text, tipenya text. Name ini kita pakai ambil dari, ingat, name ini kita ambil dari database. Tabelnya namanya apa? Di sini tabelnya nama, berarti kita pakai ini nama. Kita tulis nama. Oke. Ingat, dia kalau huruf kecil semua berarti huruf kecil semua, harus sama ya, tidak boleh beda. Kalau beda nanti dia ada kesalahan. Nama. Terus di sini placeholder masukkan nama. Dia sesuaikan dengan tabel yang ada di sini ya, tidak boleh beda. Ini nama di sini kan. Nah, di sini kan nama kan, harus sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Terus di class input group prepend input group text password. Password kita sama password. Terus record tab password, karena kita pun tabel kan menggunakan password. Mana nih tabel kita menggunakan password? Nah, itu kan password kan, berarti harus sama, double S ya password. Oke, password ya. Kita lanjut. Jadi di sini record tab-nya itu password. Name yang ini, name kan di sini Sandi. Kalau di kita pun di tabel sini itu bukan Sandi tapi password. Nah, kita pakai yang ini password. Berarti kita rubah Sandi ini menjadi password. Password harus sama ya. Kalau tidak sama nanti di koneksinya gagal. Oke, password seperti ini. Kita lanjut placeholder, masukkan password betul. Oke, cukup sudah. Ini tetap submit login. Oke, sekarang kita Ctrl S dulu, kita save. Kita cek apakah sudah terubah atau belum. Kita belum coba login ya, kita masih cek dulu dia sudah ubah atau belum. Kita coba reload ulang. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah ya, berarti nama masukkan nama, password masukkan password, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat cek login, apakah dia login berhasil atau tidak. Kita kembali ke script dulu. Kita buat dia pun script yang namanya cek login ini. Oke, kita akan lanjut, tapi sebelum kita buat ini kita baru buat formnya nih. Kita baru buat form yang ini. Kita buat form yang ini nih. Kita belum buat fungsinya ini nih. Berarti kita sebelum kita masuk ke form, nanti kan kita ada buat satu file lagi yaitu cek login. Nah, sebelum kita buat cek login, ini kita buat dulu namanya cek notifikasi login. Nah, cek notifikasi login ini dimana dia akan mengecek apakah user ini sudah login atau belum, atau sudahkah atau belumkah, seperti itu. Jadi dia harus cek dulu. Nah, kalau orang login kan harus tahu dia sudah login atau belum. Nah, sebelum itu kita ambil script yang ini, kita buat dulu cek notifikasi loginnya. Nah, ini seperti ini, kita open yang ini, cek pesan notifikasi login.
Tujuan dari cek pesan notifikasi login ini adalah supaya waktu user dia login itu dia nanti mengecek apakah sudah login atau belum, apakah login berhasil atau gagal. Nah seperti itu. Nah kita pakai script yang ini, kita copy semua script ini, kita copy, Ctrl C, kita copy, kita taruh tepat di kita lihat di web dulu, kita mau taruh di mana. Kita taruh di sini saja ya, di atas sini ya. Berarti ini ada di script yang namanya close pen berapa tadi, close pen 4 ya. Kita taruh di situ. Sekarang kita scroll ke atas dulu. Kita cari scriptnya, kita paste di. Nah, kita paste di sini. Di atas image ini. Paham ya, di atas image ini. Berarti kita paste di sini. Kita enter dulu. Oke, kita paste di sini. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, di sini dia bilang if set pesan. Nah, dia akan mengirim pesan jika loginnya gagal, dia akan mengirim pesan bahwa notifikasi yaitu gagal. Jika loginnya gagal. Nah, jika loginnya gagal, dia akan mengirim pesan yaitu login gagal, username dan password salah. Itu kalau loginnya gagal, dia akan mengirim pesan berupa echo yaitu login gagal, username dan password salah. Begitu juga dengan jika pesan logoutnya berhasil, maka dia akan mengirim pesan bahwa Anda telah berhasil logout. Tapi jika dia mengirim pesan belum login, maka echo akan mengirim Anda harus login untuk mengakses halaman super admin, seperti itu. Nah kalau ini nanti ini kalau khusus untuk admin ya, tapi sekarang kita belajar untuk buat yang ini dulu, yang untuk user login. Nah sekarang kita sudah masukkan cek pesan notifikasi login sudah. Sekarang kita akan masuk ke poin yang berikut. Kita akan membuat sebuah fungsi yaitu dari sebuah login. Nah yaitu cek input kan, cek login dan cek input. Di sini kita bikin file cek loginnya dulu. Sebentar, kita cek dulu di atas. Nah ini sudah login, pesan sudah, pesan cek pesan notifikasi sudah. Coba kita Ctrl S, kita Ctrl S dulu, coba kita jalankan. Oke sudah, coba kita, nanti dia muncul di sini. Ini karena kita belum coba login ya, berarti kita kembali ke script dulu. Sekarang kita buat bagian sekarang cek notifikasi login sudah nih. Sekarang kita buat untuk cek inputnya dari form login yang tadi. Nah di sini kan dia bilang form login. Tadi di sini dia minta cek login. Berarti kita buat file lagi yaitu yang namanya cek login. Kita bikin di sini cek login. Cek login.php. Buat file baru ingat klik di sini ya. Cek login.php, klik enter pada keyboard. Kita mana cek login? Nah ini kita ambil scriptnya dulu, kita ambil scriptnya cek login mana nih? Nah ini cek login, kita open cek login. Oke, kita copy script semua yang ada di dalam sini, kita copy semua ini ya. Oke ini, nah ini semua kita copy ini. Ctrl C, kita close, kita paste di dalam file cek login yang kita buat. Ctrl V di sini. Nah sebelum saya lanjut, saya jelaskan dulu kepada kalian bahwa ini file namanya cek login. Kita Ctrl S dulu. Nah di sini session start. Nah dia akan mengirim session, kita buat dalam bentuk session nanti di sini. Karena dia kan PHP, berarti dia mulai dengan session start. Dia include berdasarkan koneksi, karena dia berhubungan database. Ini dia menghubungkan karena di sini dia sudah mengaktifkan sessionnya, berarti di sini dia akan menghubungkan ke koneksi. Nah koneksi ini dia berhubungan dengan database yang kita buat yaitu connector.php. Nah di sini berarti dia include, dia akan koneksi ke database kita yaitu dengan menggunakan konektor ini, koneksi ini. Berarti include connector.php. Terus dia akan melanjut dengan fungsi dia mengecek atau karakter yang tidak sesuai. Nah ini nanti dia akan ambil dari cek input. Itu sementara kita buat cek input juga, file cek input seperti ini, tapi kita bikin file baru yaitu cek input nanti.
Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai script yang ada. Jadi setelah dia menghubungkan ke database atau connector.php ini, dia akan mengecek, dia akan include lagi ke check input untuk dia mencegah atau dia akan mengecek inputan karakter yang tidak sesuai di dalam data yang kita isi atau kita input nanti. Nah, setelah itu dia akan menangkap data yang dikirim dari form yang ada di indeks tadi. Terus dia akan menangkap data berdasarkan data yang ada pada database kita. Nah, begitu. Dia akan menangkap data dari database ini. Nah, dari database ini kan kita pun itu ada nama sama, sebentar masih loading, ada nama sama password kan. Nanti kita sesuaikan dengan sama yang ada di script kita. Kita harus cocokkan sama atau tidak. Oke, jadi dia akan mengecek, dia akan mengambil data atau mengecek data dari nama dan paspor ini. Karena kita ambil dari tabel masyarakat, dia akan koneksi ke tabel data masyarakat dengan field yaitu nama dan juga paspor. Kita cocokkan ini nama paspor. Ingat baik, nama password. Kita cek lagi di script. Nah, di sini kan dia akan menangkap data dari form dan dia akan dikirim ke form, dikirim dari form. Nah, kita akan mengambil data dari form. Berarti di sini bukan username. Sessionnya itu kita pakai apa? Pakai nama yang ada di form. Coba kita cek di form dulu. Kita cek di form. Ingat, tidak boleh beda antara form dengan cek login. Nah, di sini kan di formnya itu nama, betul tidak? Di form ini nama password. Berarti kita cocokkan nama password. Kita kembali ke cek login. Kita cek di cek login. Nah, di sini kan username. Kita ganti ini menjadi nama. Ini kita ganti nama. Sandi ini kita ganti dengan password karena form kita beda. Ini juga password. Nah, setelah dia menangkap data dan dikirim dari form, dia akan menyeleksi data dari query dengan berdasarkan koneksi ini, konektor. Terus dia select bintang form. Nah, ini dia akan mengambil data dari tabel apa. Setelah dia sudah menangkap data, dia akan mengambil data dari tabel apa. Nah, di sini select bintang form. Berarti nama tabelnya apa? Tabel. Di sini tabel apa kita ambil data dari tabel mana? Berarti tabel masyarakat. Kita ambil data dari tabel masyarakat. Berarti di sini kita ganti masyarakat. Oke. Select bintang from tabel masyarakat where dia ambil berdasarkan apa? Nama, sesenama di sini. Terus username ini juga nama, variabel nama ini. Nama yang diambil dari sini, variabel nama diambil dari sini. Terus sandi kita ganti dengan password. Variabel sandi ini juga dia menggunakan password. Terus setelah dia menyeleksi data dari tabel yang sudah sesuai, dia akan menghitung jumlah data yang ditentukan. Nah, ini dia akan mengecek. Nah, di sini session check. Jika nilainya row itu ceknya datanya 0, maka dia akan mengambil dia akan mengambil session berdasarkan dari atas nama. Berarti ini sessionnya itu nama. Perhatikan baik-baik ya, session nama. Terus dia akan mengirim status login. Jika login berhasil, dia akan kembali ke lokasi indeks. Tetapi jika login gagal, dia akan mengirim pesan bahwa pesan gagal. Ini dia akan mengirim pesan gagal di sini. Nah, saya jelaskan sedikit. Else. Nah, saya jelaskan sedikit, minta maaf ya, saya jelaskan sedikit. Jadi setelah dia dari location index, nah dia akan mengambil setelah misalnya begini.
login berhasil, dia akan kembali ke indeks. Tapi kalau di sini dia bilang else, dia akan mengirim pesan jika login gagal. Di sini dia akan mengirim pesan login gagal. Nah, dia ambil dari mana pesan gagal ini? Dia akan ambil dari cek notifikasi yang kita masukkan tadi, yaitu yang ada di sini. Saya jelaskan dulu. Dia akan ambil di sini ya. Dia akan ambil pesan get if set pesan gagal. Nah, berarti dia akan kasih tahu login gagal. Password salah, dia akan kasih tahu. Jika login gagal, dia akan kasih tahu bahwa gagal. Nah, dia ambil dari mana? Dia ambil dari pesan ini. Paham ya? Dari cek notifikasi login ini. Berarti fix betul ya. Oke, jadi cukup di situ. Kita coba save. Nah, sekarang saya kasih kembali dulu ke script. Di sini dia bilang dia akan mencegah inputan karakter. Berarti kita harus buat satu file lagi, yaitu check input. Paham ya, kita akan bikin satu file lagi, itu check input. Kita bikin file satu file lagi di sini. Kita bikin yang namanya check input.php. Check input.php. Oke, seperti ini. Sekarang kita ambil file coding check input ya. Kita buka di sini. Kita ambil yang ini. Ambil ini. Oke, kita copy script yang check input ini. Kita copy semua saja. Kita copy, Ctrl C. Kita close dulu. Kita paste di sini. Nanti semua script ini saya kasih di kalian di grup ya. Oke, sudah. Saya jelaskan dulu. Nah, dia akan semua ini, perhatikan sini. Dia dari check input ini, dia akan mengambil sebuah halaman check input. Nah, check input ini dia akan terus dia akan mencegah data karakter yang tidak sesuai. Jadi kalau dari misalnya tidak ada karakter titik, berarti dia akan mencegah bahwa itu salah. Tapi kalau ada, jika kalian input ada, terus kalian tidak mengisi, berarti itu salah. Tapi kalau ada, kalian isi benar. Nanti dari sini cek input ini yang dia akan mengecek sendiri secara otomatis. Oke, berarti sudah ya, sudah fix. Dari cek login, dia akan cek input ke include ke sini, cek input. Terus dari include connector ini diambil dari sini, dan dari index dia akan cek login di sini. Oke, sekarang sudah, semua sudah. Kita Ctrl S ini dulu. Sorry, kita belum save ini. Terus ini kita save juga. Kita ke index lagi, kita save ini. Sekarang coba kita login ya. Coba kita login. Kita ke webnya dulu. Ini. Kita coba login dulu. Oke, kita coba jalankan dulu. Kita coba login ya. Kita coba login dulu. Kita coba sembarang dulu, nanti baru kita buat sesuai dengan aturan yang ada di database. Kita coba dulu, coba sembarang dulu passwordnya dulu. Lalu kita login. Nah, dia akan mengirim pesan di sini, betul tidak? Login gagal, username dan password salah. Berarti itu sudah berhasil ya. Berarti button login ini sudah berfungsi. Jika login gagal itu karena kita belum isi sesuai yang ada di database. Paham ya? Kita masih coba dulu. Nah, sekarang kita coba berdasarkan yang ada di database. Tapi sebelum itu, kita cek dulu apakah di database kita ini sudah ada data di dalam masyarakat atau belum. Paham ya? Sudah ada data sudah ada satu user di dalam masyarakat, tabel masyarakat ini atau belum. Kita cek dulu. Nah, ini kan belum ada ya, belum ada data dalam masyarakat ya. Sekarang kita klik di tabel masyarakat, kita klik di sini, terus kita pilih nama insert. Kita akan mengisi data dulu. Kita akan mengisi sebuah, karena kita belum bikin form pendaftarannya nih di dalam latihan ini. Kita isi filenya di dalam masyarakat dulu. Kita klik insert. Oke, setelah muncul di seperti ini, kalian tinggal mengisi. Biasanya kalau ID itu secara otomatis ya, terserah kalian mau isi juga tidak apa-apa, tidak isi juga tidak apa-apa. Nanti secara otomatis, karena dia kenapa secara otomatis? Karena dia itu primary key, dia itu auto increment, berarti dia secara otomatis.
Nah, nama ini kita coba tulis di sini yaitu Reno Core. Kita coba nama Reno, passwordnya itu kita pakai 1234566. Kita ke bawah lagi, telepon itu 082266359846. Nick itu maksimal 16 karakter ya, tidak boleh lebih. Saya pakai yang ada 246 8 10 12 14 16. Kita hapus dua ini. Oke, seperti ini. Coba hitung ulang, 2 4 6 8 10 12 14 16. Dia cukup 16 digit saja ya, tidak boleh lebih, 16 digit saja. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, kita klik go. Nah, nanti sudah ada satu data nama yang masuk ke tabel masyarakat, yaitu nama Reno, karena kita sudah insert nih, karena kita belum pasang form pendaftaran di di web kita tadi. Kita klik kembali di masyarakat sini. Coba kita cek dulu apakah sudah ada atau belum. Nah, kalau sudah ada berarti kita coba login ya. Nah, ini sudah ada namanya Reno Core dengan paspor 196 dengan telepon nicknya. Nah, sekarang kita coba login dengan Reno Core dengan paspor ini. Kita kembali ke sini dulu, kita coba login di sini tadi, Reno huruf besar tadi ya, Reno Core seperti ini. Kita login dengan 1234566. Masukkan password yang tadi kalian sudah masukkan ya. Terus kalian klik login. Kita klik login. Nah, sebenarnya ini sudah berhasil, paham ya? Ini sudah berhasil login. Nah, kenapa dia tidak muncul notifikasi di sini? Coba kita klik lagi. Oke, ini sudah berhasil login, paham ya? Sudah berhasil login. Kenapa dia tidak mengirim notifikasi login? Karena kita belum pasang yang namanya script. Dia mengambil session berdasarkan nama dari tabel ini, tabel masyarakat ini, yaitu yang ada dalam yang namanya Reno. Berarti kita buat lagi. Sekarang kita kembali ke script dulu. Kita akan buat. Oke. Kita akan membuat sebuah cek apakah sudah login atau belum, karena itu sudah berhasil login. Tapi kenapa kita belum pasang cek apakah sudah login atau belum? Kita kembali ke sini, kita ambil script yang namanya cek apakah sudah login. Nah, ini kita ambil yang ini, cek apakah sudah login. Kita buka script ini. Oke, nah di sini ada dua, ada yang cek apakah login dia halaman terpisah dengan indeks, dengan ada yang halaman yang satu dengan indeks. Nah, kita pun kan halaman sama dengan indeks nih, berarti kita gunakan yang ini. Kita copy ini, Ctrl C, kita copy, kita bawa ke script, kita taruh di sebentar, kita taruh tepat di atas sini ya, kita taruh di atas sini, Ctrl V, kita paste. Iya, kita paste di sini. Enter dulu ke bawah. Oke, kita lanjut. Saya akan jelaskan dulu biar kalian jangan bingung. Nah, di sini ada isi konten jika belum login, isi konten jika sudah login. Nah, sekarang kita akan buat logika. Cek session, jika session status login, maka dia akan menampilkan isi konten. LC dia akan menampilkan juga isi konten jika sudah login. Berarti kita hapus ini dulu. Kita hapus. Ikut yang saya buat ya, biar kalian semua jangan keliru nanti. Oke. Enter dulu ini ke bawah. Isi konten, berarti ini kita hapus. Kita hapus ini juga. Ini kita hapus juga, kalau tidak salah kita hapus ini. Sementara kita hapus. Oke, kita hapus ini. Kita hapus juga. Enter ke bawah. Di sini kita gunakan script yang namanya, karena ini PHP, karena di sini dia PHP, berarti sebentar ya, kita enter dulu, karena di sini kita PHP.
kita tutup dulu di sini. Sorry, ini kita kasih kembali. Ini kita tutup dulu PHP-nya di sini. Ikut saya ya. Kita tutup dulu PHP. Kita buka coding PHP dulu di sini. Kita buka script PHP. Kita buka kurung kurawal. Kita tulis namanya LC terus buka kurung kurawal. Oke, enter. Kita hapus satu ini. Oke, seperti ini. Di sini kita tulis yang namanya echo. Kita akan mengirim pesan jika login berhasil, yaitu selamat datang. Nah, selamat datang ini titik 2. Sabar ya. Selamat datang berarti dia akan kirim berdasarkan session variabel nama yang ada di sini. Kita save ini dulu. Selamat datang. Dia akan mengirim nama, artinya dia akan mengambil data dari tabel nama. Nah, ini dia akan mengambil data dari tabel nama ini. Berarti session variabel nama. Betul kan, session variabel nama berarti. Nah, kita copy ini, perhatikan baik-baik, kita copy ini, Ctrl C, ambil dari check login ya, kita copy ini, berarti ambil berdasarkan dari tabel nama yang ada di sini. Dapat saya jelaskan dulu ke kalian biar kalian jangan bingung. Kita ambil dari tabel nama yang ada di masyarakat, di tabel masyarakat. Nah, ini diambil berdasarkan tabel yang ini, kolom yang ini, kolom nama. Kita lanjut. Berarti di sini kita paste dia di sini, kita spasi ini, pasang titik di sini. Oke, elemen abbreviation-nya, enter. Sorry, Ctrl Z, titik spasi, ulang-ulang, titik spasi, Ctrl V. Nah, ini kita paste nama yang tadi, session, ini kita space lagi, session variable nama, session nama. Di sini kita tutup dengan ini. Oke, kita save coba dulu, Ctrl S. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan dulu. Ini sudah betul. Selamat datang. Oke, kita jalankan ya. Kita save dulu. Kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Kita ke kode webnya dulu. Kita coba jalankan. Ini ada rekam atau tidak? Sebentar kita cek dulu. Oke, kita refresh ulang dulu. Oke, kita coba. Ini dia berhasil. Jadi jika login kan terus berhasil. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selamat datang Reno Kore. Coba kita log out. Kita login. Nah, ini tidak bisa login ya karena sudah berhasil. Dan nanti kita bikin tombol logoutnya. Ini kan tombol logoutnya belum berfungsi nih. Nanti sebentar kita buat dengan tombol logoutnya. Ini loginnya, berarti loginnya berhasil ya. Selamat datang Reno. Nah, di sini kita harus buat dia jadi huruf besar. Berarti kita harus tambah coding yang biar lebih jelas ya. Kita tambah script di sini yang namanya strong, bukan bold ya. Kita tambah bold di sini strong. Oke, penutup strong ya, garing. Penutup strong, save lagi. Coba kita jalankan. Oke, dia jadi seperti ini. Jadi kalau dia login berhasil, perhatikan baik-baik. Jika dia login berhasil, dia akan mengambil data dari Reno Kore, dari database ini. Betul nggak? Namanya Reno. Nah, ini dia ambil data dari sini. Jadi nanti kita bikin form pendaftaran di sini. Waktu dia registrasi, waktu dia daftar, dia masuknya ke sini, ke tabel masyarakat. Nah, jika dia daftar habis, baru dia bisa login. Nanti kita akan buat registrasinya juga, form registrasinya. Tapi kali ini Pak ajarkan dulu form loginnya, paham ya? Nah, kenapa? Jadi dalam masyarakat ini kita masih isi secara manual, belum dari sini, belum dari registrasi ini, paham ya? Nah, sekarang loginnya sudah berhasil. Coba kita tambah satu file lagi.
tambah ya, tambah nama lain, jangan Reno saja, coba nama lain biar kalian percaya juga. Nah, coba kita masukkan ID yang kedua, yaitu coba saya masukkan di sini nama siapa ya? Saya coba masukkan nama siapa ya di sini ya? Atau nama terserah kalian, mau nama siapa terserah kalian. Nama kalian juga boleh, tidak apa-apa. Di sini saya pakai nama, coba namanya Leon. Coba di sini paspor 123456. Teleponnya itu sembarang saja dulu. Oke. Nicknya itu oke. Kita klik go. Nicknya itu yang 16 saja ya, 16 digit ya nicknya. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Berarti di dalam masyarakat ini sudah ada dua orang, dua user, yaitu Leon dan juga Reno tadi. Sekarang kita coba login sebagai Leon. Apakah Leon ini berhasil atau tidak? Nah, sekarang kita coba login sebagai Leon. Kita langsung saja di sini berhasil atau tidak, coba Leon. Ini karena kita belum bikin tombol logoutnya ya, jadi dia tetap ada. Coba 1 2 3 4 5 6. Coba login. Nah, berhasil. Jadi dia berhasil login. Jadi selamat datang Leon. Berarti sudah berhasil ya, kita ambil data dari tabel ya, dari database ya. Berarti koneksinya berhasil. Sekarang kita akan buat tombol logoutnya. Jadi orang mau keluar dari tampilan ini, berarti tinggal klik logout, jadi keluar. Nah, logikanya begini, dia mau melakukan pengaduan setelah dia login. Berarti sebelum dia login, tombol pengaduan dan logout ini harus hilang, tidak boleh ada di tampilan pertama. Setelah login dulu, baru ini logout sama pengaduannya muncul. Paham ya? Setelah dia login berhasil, muncul selamat datang seperti ini, barulah menu logout sama pengaduan ini muncul. Berarti kita sembunyikan dia. Paham ya? Kita wajib sembunyikan dia. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita buat dulu tombol logout. Logoutnya berfungsi dulu. Kita ke script. Nah, kita ke script dulu. Nah, sekarang kita tambah file yang namanya logout. Kita mau bikin logout nih. Kita tambah file di sini, new. Kita tulis namanya logout.php. Enter. Kita ambil script logoutnya. Kita copy dulu script logoutnya. Nanti semua script ini Pak kasih kalian di grup ya, Pak kirim di grup biar kalian bisa download dan kalian bisa pakai script ini. Nanti Pak akan jelaskan setup script ini, fungsi-fungsinya seperti tadi, biar kalian jangan keliru logo script ini bisa muncul dari mana seperti itu. Nanti Pak jelaskan semua. Oke, sudah terbuka. Kita copy. Kita copy dari sini. Kita copy ini, Ctrl C. Kita paste di sini di halaman logout ini. Nah, kita harus mengaktifkan sessionnya dulu. Awalnya itu kita harus mengaktifkan sessionnya dulu. Setelah itu dia akan mengirim session status. Session ini status, dia akan mengirim session status dan juga session username. Nah, username ini kita ambil berdasarkan tabel yang kita buat di index, yaitu apa tadi, form yang kita buat yaitu nama ya kalau tidak salah. Nah, itu nama ini session selamat datang kita ambil berdasarkan nama. Berarti logout ini kita ganti username ini jadi nama. Begitu juga dengan unsetnya di bawah nama, karena dia akan menghapus semua data dan dia akan keluar dari data login yang tadi seperti itu. Nah, di sini dia akan mengalihkan setelah dia sudah klik logout, dia akan mengalihkan ke halaman sendiri, yaitu dia akan mengirim pesan logout. Nah, dia mengirim pesan logout itu indeks pesan logout. Nah, pesan logout ini diambil, ini pesan logout ini diambil dari mana? Diambil dari pesan logout yang ada di sini. Nah, ini betul tidak? Diambil dari sini. Nanti kalau kita logout berhasil, dia akan muncul Anda telah berhasil logout. Paham ya? Anda telah berhasil logout. Nah, di sini kita pasang strong juga, tidak apa-apa. Ini kita pasang strong dulu.
biar munculnya hitam semua. Strong, sebentar lagi ke bawah, ini juga strong. Oke, kita kembali, kita save dulu. Ke logout juga kita save ini dulu. Ingat ya, ini tetap nama ini status tetap status. Coba kita coba logout, kita ke web dulu, kita coba jalankan, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil. Kita coba reload. Oke, coba kita reload lagi. Oke, sudah. Coba kita logout, mudah-mudahan berhasil. Oh iya, belum, sorry saya lupa. Nah, kenapa dia belum, sorry, kita kembali ke sini dulu, kita kembali ke script. Ini belum berfungsi, sorry Pak, lupa. Kita harus kembali ke script dulu, minta maaf Pak, lupa. Di indeks ini kenapa dia tidak berfungsi, kenapa waktu kita klik di sini, paham, dia tidak berfungsi Pak, minta maaf, karena kita belum panggil di menu yang di atas, sorry Pak, lupa. Nah, di sini logout ini mana logout, nah ini href ini kita belum panggil, betul tidak? Href ini kita belum panggil ke sini, ke logout.php, paham ya? Kalau berarti kita panggil dia dulu, href logout.php, karena fungsinya ada di logout sini, aksinya ada di sini, paham ya? Aksinya ada, sehingga dia harus panggil ke logout.php. Setelah kita rubah ini, href ini kita ganti jadi logout.php, kita save, Ctrl S, kita kembali ke script dulu. Kita coba jalankan, mudah-mudahan berhasil. Kita coba logout. Jika logout berhasil, dia akan muncul pesan di sini bahwa Anda telah berhasil logout. Loh, kok dia muncul ini? Sementara kita coba jalankan ulang ya, minta maaf ya. Coba kita logout. Logout dia kembali ke sini, berarti ada yang salah nih. Kita kembali dulu. Ini dia, oh dia logout sudah berhasil, hanya line 65 index. Kita cek dulu sebentar, kita cek dulu. 65. Ini sudah benar. Ntar ya, kita cek dulu ini sudah benar. Ini sudah benar. Kalau kalian menemukan error begini, ini sebenarnya sudah benar ya. Kemana ya? Kita hapus errornya saja. Caranya mudah, kita hapus errornya begini seperti ini. Pak ajarkan kalian biar kalian jangan keliru. Kita hapus errornya, kita pindahkan ini ke atas dulu. Session start ini yang di bagian ini ya. Login ini ya, kita ambil session start ini di closepin 4 pembawa, kita ambil session start ini, kita cut dia, kita cut dulu, kita cut, kita taruh di paling atas. Mana ya? Oke, kita di bawah body, kita buka PHP dulu, kita pasang penutup PHP. Oke, kita paste di sini session start, pindahkan ke atas sini, terus kita tambah namanya error underscore reporting. Kita pakai error underscore reporting, buka kurung 0. Oke, kita bikin seperti ini, Ctrl S. Ingat, hilangkan error, pasang ini ya, coding ini ya. Kalau kalian menemukan error yang sama seperti saya, kalian cukup menghilangkan error seperti ini. Kita ke webnya dulu. Jika sudah save, kita jalankan, reload. Oke, coba kita reload ulang dulu. Mudah-mudahan berhasil ya. Coba kita login. Kita login dengan nama Leo tadi, Leon 123456. Kita login. Kalau kalian menemukan error yang sama, berarti itu berhasil ya, cuman kita hilangkan errornya. Ini sama datanya login berhasil. Coba kita logout. Nah, ini juga masih error.
Sebentar ya, kita cek ulang ya, sebentar. Ini ada kesalahannya. Ini logoutnya sudah berhasil sih, logoutnya sudah berhasil, tapi kita kembali ke script dulu. Oh, ini ada satu kesalahan di sini. Kita tidak boleh hapus pagarnya. Tidak mungkin. Logout. Di sini dia logout ini. Logout.php sudah betul nih. Kalau pakai pagar tidak mungkin. Pakai pagar. Ini logoutnya sudah. Error di mana ya, bisa dia kembali ke ini ya. Sebentar, kita cek ulang ya. Coba kita cek ulang dulu. Kita coba login ulang ya, kita cek ulang ya, jadi tidak ya. Full saja tidak jadi ya. Leon 1 2 3 4 5 6. Jadi kita login berhasil. Coba kita logout, dia kembali ke sini, berarti ada kesalahan. Tapi logoutnya sudah berhasil ya, sebenarnya logoutnya sudah berhasil, berarti ada di logout di sini. Coba kita cek, jika dia logout berhasil, dia akan mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout. Oh, di sini, sorry, ini kesalahan di sini. Kita harus menghapus ini location, dia harus kembali ke index. Dia kan bingung kan tadi mau kemana, dia harus kembali ke sini seharusnya, index.php jika logoutnya berhasil. Nah ini berarti kita Ctrl S dulu ini. Perhatikan, kalau kalian menemukan error seperti itu, berarti kembalikan ke sini, paham ya. Kita Ctrl S dulu, kita kembali ke index. Coba kita jalankan, coba kita reload, coba kita login ulang ya. Login dengan nama, coba ini 1 2 3 4 5 6. Mudah-mudahan berhasil login. Kita logout. Nah, dia seharusnya seperti ini. Jadi kalau logoutnya berhasil, dia akan menyampaikan pesan bahwa Anda telah berhasil logout. Nah, tadi kesalahannya di sini ya. Di coding logout sini saya lupa hapus location jika dia mengembalikan kemana. Paham ya? Nah, sekarang logikanya begini. Sekarang kan di sini kan dia sudah logout, tapi tombol logout sama pengaduan masih ada. Kan tadi saya sudah bilang, jika dia login berhasil, tombol logout sama pengaduan hilang. Dia login dulu baru dia bisa melakukan pengaduan. Jadi sebelum login, tombol pengaduan belum ada di luar. Jadi dia login dulu baru dia bisa melakukan pengaduan. Paham ya? Dan juga logout akan hilang. Begitu. Jika login berhasil, logout hilang, akan muncul ini pengaduan. Jika logout berhasil, tombol login hilang, tombol login muncul, pengaduannya hilang. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat logikanya. Jadi logikanya, jika login berhasil berarti logoutnya hilang. Kita buat dulu di login ya. Berarti kita copy script yang ada di bawah sini. Kita copy yang mana ya, login. Kita copy yang ini dulu. Kita copy ini, Ctrl C. Kita copy script ini, kita bawa di bagian atas. Kita mainnya login dulu. Sebentar, kita taruh di sini. Paste di sini dulu. Kita hapus PHP. Kita hapus ini dulu. Hapus. Oke. Kita hapus ini. Kita hapus ini. Kita akan reset dulu, sorry. Reset. Kita hapus yang ini, sorry, kita hapus ini. Oke, kita rapikan ini dulu. Ini kita rapikan, naikkan ke atas. Terus PHP pembuka, PHP penutup. Kita angkut ini, Ctrl X, ini kita cut lagi ini, kita taruh di penutup dari login. Nah, kita taruh di sini. Ctrl V.
Ini kita hapus, rapikan dulu. PHP if session status login. Oke, coba kita Ctrl S. Coba kita jalankan dulu. Oke, ini sudah. Coba kita coba login. Kita coba dulu ya. Kita baru buat yang login ya. 2 3 4 5 6. Oke, loginnya hilang. Berarti berhasil lah, loginnya hilang ya. Berarti kita logout. Nah, loginnya muncul. Berarti sekarang kita saat login masuk, logikanya saat sebelum login berarti ini harus hilang. Sebelum login ini harus hilang. Berarti ini dua harus hilang, logout sama pengaduan harus hilang. Berarti kita ke script dulu. Kita copy ini dulu. Kita copy yang di atas ini, Ctrl C. Kita taruh di pembuka dari pengaduan ini. Kita ambil PHP penutup ini juga, kita copy, Ctrl C, kita taruh di bawah sini lagi. Ctrl V. Oke, kita rapikan. Sama juga kita copy lagi ini, kita taruh di logout. Di logout sini kita copy penutupnya ini juga, kita taruh di penutup, taruh di sini. Oke, kita hapus ini, rapikan, kita save coba. Sekarang di sini jika status login maka dia muncul login sama dengan login. Berarti ini kita hapus ini jadi sama dengan tetap save dulu. Di logout juga begitu, sama dengan. Jadi status login dia akan hilang, dia akan disembunyikan. Jika belum login dia akan disembunyikan. Jika sudah loginnya berhasil dia akan menampilkan. Coba kita save, kita coba jalankan. Nah, dia seperti ini. Jadi dia login sama pengaduan sama logout hilang ya. Setelah kita login dulu baru dia ada. Coba kita jalankan sebagai Renokore. Coba paspornya 1 2 3 4 5 6 login. Nah, ini baru dia muncul, betul tidak? Pengaduan logout. Jadi loginnya hilang, betul tidak? Jadi waktu dia sebelum login ini dua ada, pengaduan sama logout ada, hilang. Tetapi setelah dia login berhasil, pengaduan sama logout muncul. Sekarang dia coba logout, berarti berhasil. Oke, jadi video tutorial yang Pak buat selanjutnya yaitu membuat form login dan juga logout, dan juga fungsi-fungsi dari beberapa script yang lain yang tadi Pak sudah ajarkan. Mudah-mudahan kalian bisa. Untuk selanjutnya kita akan buat yaitu registrasi dan juga pengaduan Oke, mungkin nanti skrip-skripnya Pak akan kirim ke grup buat kalian bisa ikuti langkah-langkah seperti ini. Sekian dari Pak, terima kasih. Jika ada error nanti coba konsultasi ke Pak. Terima kasih.